Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, mulai Maulana Syarif Hidayatullah dan beberapa saudara-saudara pada waktu itu minal ulama wal arifin yang ada di mana Wali Sembilan ini. Saya kalau ditanya, Habib, keistimewaannya ziarah Wali Sembilan apa? Saya cuma oleh-olehnya satu, Pak, malu. Loh, kenapa malu? Iya, malu, bener-bener malu. Di antaranya, apa tidak mengambil barokah? Karomah terlalu tinggi. Kalau soal itu saya cukup saja dapat ilmu, malu itu sudah luar biasa. Apa di antaranya kok malu? Saya di Sunan Ampel, para bapak, para ibu, makamnya di tengah desa, masuk gang-gang di situ, Ampel Dento, Ampel Suci, Ampel Gading, dan lain-lainnya. Rata-rata toko-toko yang mahal-mahal di dalam kampung, bukan di pinggir jalan. Ternyata menunggu, menghormat tamunya Kanjeng Sunan Ampel yang satu hari tidak lepas 100 bis, apalagi kalau Jumat Kliwon atau Jumat Legi di sana, ratusan bis yang datang. Jadi saya pikir, ya Allah, Sunan Ampel masih di dalam kubur, masih bisa membuat ekonomi kerakyatan, masih bisa memakmurkan lingkungan. Coba kalau tidak ada Sunan Ampel, mana mungkin orang akan datang? Paling ziarah ke masjid kuno selesai. Setiap hari non-stop. Dan setiap orang yang ziarah ke sana bisa mempersatukan umat. Baca Yasin sendiri, baca Waqiah sendiri, yang satu baca tahlil, yang satu baca salawat, tidak ada yang intervensi. Kamu jangan selawatan terus, jangan keras-keras bacanya, saya masih baca Yasin. Yang saya Yasin ongko-ongko saja, baca santai, tidak menyalahkan. Coba ditarik kembali ke Maulana Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non muslim. Hebat. Dengan akidah, etikot macam-macam. Sebelah itu kalau ziarah ke Gunung Jati, ada yang begini, ada yang datang terus, ada lagi yang datang saudara muslim juga pakai kudungnya dilepas, langsung saja pintunya dibeginikan aja, ambil barokah, macam-macam. Kata saya, kita datang ke lautan ini, hati kita harus husnudon, tidak boleh suudon. Syarif Hidayatullah itu lautan besar. Begedor pisang artinya pohon pisang yang sudah tidak kepake, kalau dibuang ke sungai larinya juga ke laut. Kotoran apa saja yang masuk sungai larinya semuanya ke laut, diterima semua oleh laut. Tapi tidak pernah laut terkotori luar biasa dengan limbah-limbah yang ada dalam sungai-sungai, lebih-lebih kalau musim hujan, banjir atau caah. Per detik itu berapa juta kubik masuk ke laut. Tidak bisa dihitung, ini detikan para bapak, para ibu. Dengan membawa limbahnya, semua limbah yang masuk ke lautan ots, minggir semua, ditepis oleh gelombang-gelombangnya, tidak mampu mengotori. Yang kedua, hebatnya lagi apa? Yang per detik sekian juta atau miliar kubik masuk ke lautan, dan berapa anak sungai yang besar dan sungai yang besar, anak sungai yang ada di Jawa ini semua rata-rata sebagian besar masuknya ke Pantura, Laut Utara. Saya belum pernah mendengar air laut menjadi tawar karena musim banjir kalah air asinnya, tidak. Sudah pernah dengar itu? Belum. Berarti kalau kita pikir akal yang sehat, laut mempunyai harga diri.
Laut mempunyai jati diri, laut mempunyai kehormatan diri. Bagaimana kalau Indonesia ini, bangsa Indonesia meniru laut, tidak kalah dengan laut, mempunyai jati diri, kehormatan diri, kehormatan diri, jati diri bangsa, luar biasa. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan kalah dengan lautan, malu-maluin. Yang hebat lagi ikannya yang ada dalam laut. Meser ikan asin. Pantasnya yang hidup di daerah asin mestinya tidak usah dikasih garam lagi, sudah dijemur asin langsung, karena hidupnya di daerah asin, wilayah yang asin, tidak digaramin. Yang mau dimasak tetap digaramin, kalau tidak digaramin tetap tawar. Jadi saya pikir ikan pun di dalam laut bisa bermain dengan air asin, tapi tidak mempunyai intervensi terhadap asin. Asin pun tidak mempunyai intervensi terhadap ikan. Hidup berdampingan, damai, aman, tentram. Pantas karena rahmatnya Allah Ta'ala turun. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itulah luar biasanya, saya kagum sekali. Tapi biasanya kalau kita lihat laut itu asiknya ikannya besar-besar, lihat kapalnya tidak sampai terobos. Nah, ini kita belajar, berusaha memahami apa yang ada di dalam laut. Ya itu tadi. Aulia itu begitu. Jangan yang lihat datang ke Maulana Syarif Hidayatullah, sudah ini lautannya Allah Ta'ala, sudah. Kamu kita mau lihat lautannya, atau lihat bangkainya, atau lihat begedornya, atau lihat sampahnya? Lihat Maulana Syarif Hidayatullahnya, selesai. Harusnya begitu. Satu rombongan terkadang datang satu bis, dengan bis Jawa Timur, Jawa Barat, terkadang dari luar Jawa, dengan gaya tahlilnya yang macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lain lagi kelompok ini, satu bus entah dari mana. Kalau tahlil berat Pak, di dada ini illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang kelompok lain lagi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi lebih nyebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi Allah. Yang lain lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang satu lagi ya Latif, ya Latif. Tidak ada yang fasiha, tidak ada yang tukaran. Berarti orang mati masih bisa mempersatukan umat, orang mati masih bisa mempersatukan bangsa, orang mati masih bisa memberikan tuntunan, bukan tontonan. Allah, Allah, Allah. Sallu ala Nabi. Luar biasa. Maka saya malu kalau lihat Syarif Hidayatullah. Seumpamanya saya ceritakan, yang satu tikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu illallah. Kang, jangan begitu nih, dada saya sesek Kang. Biasa saja tahlilnya, biasa seperti saya. Kata rombongan ini, saya itu mantepnya begini, sampai nongkong wae tulan niru-nuru. Yang sebelahnya satu rombongan lagi yang tahlilnya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi matanya ke sana ke sini, lihat ini dua rombongan pasya. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ada-adalah. Rupanya yang ini tersinggung juga. Lu lagi ribut, kita masih begini, ente tambah ngebut. Katanya ngebut, loh kalau saya tidak ngebut mana mungkin saya dapat banyak. Nah, itu. Enggak lama datang orang gede untung besar, pakainya speaker nih dikempit begini kan.
Saya kira ini, aduh, jangan-jangan suaranya orang sudah tinggi begitu tuh, top dah suaranya. Aduh, saya menyingkir aja dulu lah daripada kena suaranya speakernya, sebab orangnya begitu tinggi. Saya kira suaranya sama dengan tingginya. Enggak tahu, ilah hadratin Nabil Mustafa Sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Loh, ada lagi ini namanya pengalaman ziarah di Maulana Syarif Hidayatullah, dan di mana-mana asik juga saya pikir gitu. Komplit, subhanallah. Di lingkungannya pasaran, ekonomi kerakyatan terbangun. Maka saya bertanya, saya pernah berbuat apa untuk umat ini? Saya pernah berbuat apa untuk umat ini? Saya telah mengisi apa tinggalan Rasulullah SAW? Beliau luar biasa, Maulana Syarif Hidayatullah, wali ibnul wali wa ibnul wali ibnul wali, Sibtun Nabi SAW, Maulana Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Utmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi bin Malfaqi bin Muhammad Saib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqi bin Muhammad Al-Naqi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli baiti kama tali safinatin Nuh, anak cucuku bagikan perahunya Nabi Allah Nuh. Alhamdulillah, Banten mempunyai safinatun Nuh. Man raqibaha najah, barang siapa menaikinya selamat. Sebab safinatun Nuh, siapa beliau? Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah wa Muhammad Yusuf bin Hasanuddin Al-Bantani bin Maulana Syarif Hidayatullah. Tubalakum, beruntunglah kalian mempunyai paku di negeri ini. Tidak cukup di Banten saja. Ada seseorang wali besar ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah, namanya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ketika ziarah ke Maulana Syarif, kaifa halukum ya Syarif Hidayatullah, apa kabar, bagaimana antum di sini di Indonesia ini? Ana hami fil Jawa, saya adalah pelindungnya di Jawa ini. Ketika Syed Habib Alwi ziarah ke Maulana Syed Ibrahim Bonang, kaifa halukum ya Syekh Sunan Bonang, apa kata Syarif Maulana Syarif Hidayatullah? Beliau hami fil Jawa wa ana nadiruha. Direksinya artinya. Ketika ziarah ke Maulana Hashim Sunan Derajat, apa kata kakakku, adikku Maulana Ibrahim dan Syarif Hidayatullah? Beliau nadiruha wa hamiha, dijawab oleh Maulana Hashim Sunan Derajat, ana harisuha. Indonesia insyaallah selagi ada 3 orang ini insyaallah payung rahmatnya Allah Ta'ala luar biasa. Beruntunglah kami semua khususnya, dan beruntunglah kalian yang fil Banten ini. Semoga dengan sholawat Nabi itu tadi menjadi mercusuar dan yang luar biasa, kita menjadi contoh penyejuk, kita menjadi contoh perekat sebagaimana yang dicontohi oleh Maulana Hasanuddin Banten. Mungkin kalau kita mencontoh Syarif Hidayatullah terlalu jauh, kita contoh Maulana Hasanuddin Banten. Begitu hebatnya. Dulu kalau kecil saya ziarah ke beliau masih kurang ramai, sepi. Sekarang sudah orang ziarah luar biasa, ramainya luar biasa. Ya Allah, kapan aku ini mendapat kotroh sedikit sajalah dari Maulana Hasanuddin, bisa memberikan satu contoh yang luar biasa bagaimana hidup beliau pada waktu perjuangan mempertahankan Malaka dari pertahanan Portugis.
Bagaimana anaknya Sultan Abdul Fattah Adipati Yunus mengirimkan pasukannya untuk mempertahankan Indonesia daripada serangan Portugis yang sudah menduduki Malaka dan lain sebagainya. Beliau-beliau itulah dermawan, murah senyum, basyasyah seperti kakeknya baginda Nabi SAW. Sampai mati pun masih bisa memikirkan ummah, masih bisa sebab memberi makan yang hidup. Luar biasa. Kita ketinggalan dengan para wali-wali 9 khususnya. Beliau mempunyai manajemen hidup rapi, mempunyai visi misi rapi, mempunyai konsep yang luar biasa. Bukan terus kita dakwatul Islam dengan cara-cara yang kurang terpuji. Beliau berdakwah dengan akhlakul karimah yang luar biasa. Yang ahli pertanian dengan pertaniannya, yang ahli ketobiban dengan ketobibannya, yang ahli penyakit dengan ahli penyakitnya, yang ahli pembangunan dengan pembangunannya, yang ahli ekonomi dengan ahli ekonominya, sehingga pada waktu itu makmur apa yang dipimpin oleh para beliau-beliau. Itu hebatnya wali 9. Kita kalah. Itu diantaranya. Maju luar biasa, tapi terkadang kita ketinggalan. Kita masih berbicara khilafiyah, talqin, tahlil, maulud, manakib, tidak ternabubuk. Sampai kapan? Tertinggal dan tertinggal. Kita malu rasanya. Rasulullah ketika hijrah, pedangnya bisa diganti dengan pedang apa? Melahirkan ilmuwan intelektual, membangun sarana pendidikan, sarana ibadah, membangun dunia ekonomi yang luar biasa, membangkitkan dunia pertanian yang luar biasa. Mungkin kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang, Allahu Akbar, bangun ekonomi, Allahu Akbar, bangun marketing, Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi khusus ilmu Al-Quran, ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, bangun supermarket, Allahu Akbar, bangun mall, bukan Allahu Akbar, bangun khilafiyah. Dari sini ke sana, dari sana ke sini, talqin, tahlil, maulud, manakib, terus begitu dan begitu, tidak ada habisnya. Yang satu membid'ahkan, yang satu menjawab, yang dan lain sebagainya. Sedangkan bangsa lain membuat senjata yang hebat, membuat nuklir yang hebat, pesawat tempur yang hebat, pesawat-pesawat ataupun kapal-kapalnya yang luar biasa, canggih luar biasa. Kita tertinggal. Betul? Betul nggak? Tinggal. Belum pesawatnya untuk jamaah haji yang bikin siapa? Ketinggalan lagi. Ilmu IT, antropolognya, astronominya, elektronya, ketinggalan semuanya. Obat-obatan sampai alat-alat kedokteran, siapa yang bikin? Kita ketinggalan juga. Yang bahas khilafiyah terus, sampai kefanatikan kita hampir pudar. Maaf, jangan tersinggung. Maaf Bu, jangan marah ya. Saya ngomong-ngomong seadanya aja. Seandainya kita itu fanatik dengan apa yang hasil bumi pertiwi ini, kita bisa mengejar ekonomi kita yang tertinggal. Karena apa? Hasil karya bumi pertiwi kita terangkat namanya. Ayo bareng-bareng dirubah supaya kita dapat nama. Kira-kiranya mau nggak? Dapat nama loh ini. Pasaran kita supaya baik. Dirubah, jambunya jambu Indonesia, jambunya jambu Banten, jambu Pandeglang, jambu Serang. Keluarkan kualitas yang luar biasa. Nanamnya di Indonesia, apa di Indonesia, yang dapat nama orang lain jambu Bangkok. Sampai ayamnya bertelur di sini, apa di sini, ayamnya ayam nasib. Kira-kiranya malu nggak? Kira-kiranya tertinggal kita. Duren Bangkok, duren motong. Ayo sedikit-sedikit supaya kita mempunyai kefanatikan terhadap bangsa ini. Jambu Indonesia, duren Indonesia,
lele Indonesia. Lagi-lagi Bangkok, boro-boro gulanya masih tetap gula Jawa. Ini kalau sudah Jawa gula Bangkok mati kutu deh. Ayo bangkitkan kembali supaya ekonomi kita bangkitkan, merasa memiliki handar beni kepada tanah air ini. Insya Allah ekonomi kita akan maju sebagaimana Maulana Hasanuddin saja dikubur masih bisa memberikan kesejahteraan kepada yang hidup, khususnya kepada lingkungannya. Inilah hikmah daripada as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bangkitkan kembali intelektual kita, bangun madrasah kita dan lain-lainnya. Semoga dengan barokah para aulia yang ada di negeri ini, kita diberi barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah pertaniannya, barokah lain-lainnya dan lain-lainnya, dan kita menjadi umat tidak akan memalukan para sesepuh kita jadi umat tidak akan memalukan para guru kita menjadi umat tidak akan memalukan kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah menjadi orang yang mengerti terima kasih kepada kedua orang tua kita. Seandainya gunung yang paling terbesar di sini umpamanya Gunung Krakatau atau Gunung Karang dijadikan emas untuk membalas jasanya kedua orang tua kita dan guru kita, belum apa-apa. Jangan dikira kita sudah begini, anak-anak kita di pesantren, di madrasah asyik, tapi kita berpikir bagaimana nasib orang tua kita di dalam dunia pertanian dan ekonominya. Terkadang jam 3 malam sudah bangun, membawa doplaknya, dia isi sayuran, isi sampel dan lain-lainnya, dibawa ke pasar. Hawanya dingin, yang kalau musim dingin, yang musim hujan, yang musim panas. Demi siapa? Demi anak-anaknya yang di dalam pesantren, yang di dalam madrasah dan lain sebagainya. Mestinya kita malu kepada para beliau. Bagaimana tokoh-tokoh ulama kita terdahulu di dalam menasyru syariah wal Islam, fasilitas masih begitu hebatnya, sulit sekali. Kalau Habib Lutfi lain, dari Pekalongan ke sini pikirannya sudah dapat, terbayang ini amplopnya tebal pak tipis, lain bayangannya. Kalau beliau berdakwah mengeluarkan amplop, berbeda sama saya berdakwah mengharapkan jauh dah itu. Ini untuk saya pribadi, bukan saya mengkritik kepada orang lain. Jauh. Itulah. Maka kiai-kiai ulama-ulama dahulu rata-rata benghar, kaya. Luar biasa. Sebabnya apa? Santrinya banyak, tidak bawa ongkos. Digembleng, dibina oleh para ajengan-ajengan kita. Sampai menjadi penerus-penerus ulama-ulama yang luar biasa. Santri-santri yang luar biasa. Dan Banten cukup melahirkan kitabnya yang belum tercetak saja masih 400 kitab lebih taklif dari Kiai Nawawi Al-Bantani. Itu Banten. Belum Syekh Abdul Karim, Mursyidut Tariqah Qadiriyah, dari Syekh Ahmad Khatib Sambas sampai ke atas. Orang yang lalai hatinya, yang kotor, dihias oleh Syekh Abdul Karim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tariqah itu untuklah pembersih hati. Sebab tempatnya takabur di sini, sebab tempatnya riya di sini, sebab riya tempatnya hasud di sini, dan segala-gala penyakit hati sampai penyakit ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari sini, yang memancar kepada otaknya, matanya, telinganya, sehingga kita menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dengan pelantara Syekh Abdul Karim Al-Bantani melalui tariqah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dibersihkan itu tarekah, itu gunanya diantaranya membersihkan hati, terutama daripada lalai. Kalau kita sedang mengucapkan la ilaha illallah, merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala,
merasa diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sambil bercermin la ilaha illallah, selalu kita robitoh kepada guru-guru kita sampai mampu robitoh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa mengamalkan itu, aman luar biasa. Karena apa? Kita selalu merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat maksiat malu, mau ngomongin orang malu, mau nyaci maki orang malu, mau nyacat orang malu, karena kita selalu dilihat oleh Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara pentingnya tarekah. Semoga kita dimasukkan golongan min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa panjang lebar, tapi saya hanya bisa berdoa. Semoga majelis ini, saya minta sama Allah Ta'ala tawasul kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini tawassaltu bika, kita mohon kepadamu ya Allah dengan tawasul kepada kekasihmu, semoga majelis ini sampai majelis dunia wa akhirah bisa duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.